Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar peserta PLS SMA Negeri 1 Padamara tahun ajaran 2020-2021? Semoga pada pagi hari ini kalian selalu tetap semangat, diberikan kesehatan sehingga kalian masih dapat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS dari awal sampai akhir walaupun dilakukan secara daring. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Sri Puji Hartati. Pada saat ini Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik. Walaupun materi ini kalian diajak untuk mengenal, menambah wawasan tentang tata tertib sekolah. Sebelumnya, kita pahami dulu apa pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan peraturan bagi khusus dunia pendidikan. Maka peraturan ini dibuat peserta didik oleh sekolah agar dapat terciptanya iklim dan kultur sekolah yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Jadi, tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif yang dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenalkan kepada pelanggar tata tertib. Tujuan tata tertib sekolah: peserta didik mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya, mengetahui hal-hal yang diperoleh, dan kreativitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya, dan mengetahui melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Padamara wajib mentaati tata tertib sekolah dan menjunjung tinggi kedisiplinan agar tercipta ketahanan sekolah yang dinamis dan kondusif. Adapun tata tertib sekolah meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi. Apa saja kewajiban peserta didik di SMA Negeri 1 Padamara? Kewajiban peserta didik meliputi yang pertama adalah tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah meliputi 1. Peserta didik menjaga nama baik sekolah. 2. Peserta didik wajib turut berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapian kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga,
peserta didik diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori dan atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah atau fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, menempatkan kendaraan dalam keadaan terkunci secara teratur ditaruh di parkiran. Kemudian yang B, yaitu kewajiban yang kedua adalah ketentuan pakaian seragam. 1. Hari Senin dan Selasa, peserta didik mengenakan pakaian seragam OSIS dengan atribut lengkap sesuai ketentuan OSIS SMA Negeri 1 Padamara, bersepatu hitam polos dan kaos kaki putih, ikat pinggang hitam ukuran standar. 2. Hari Rabu mengenakan pakaian seragam identitas sekolah. 3. Hari Kamis, peserta didik mengenakan pakaian batik bebas atasan, rok celana bawahan, jilbab putri menyesuaikan, dan sepatu non hitam. 4. Hari Jumat, peserta didik mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya, bersepatu hitam polos dan kaos kaki hitam. 5. Peserta didik mengenakan seragam olahraga yang sesuai pada waktu pelajaran praktik olahraga. Kewajiban yang ketiga yaitu kehadiran peserta didik, meliputi 1. Peserta didik berada di sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, masuk ke dalam kelas masing-masing setelah tanda bel dibunyikan. Ketiga, berdoa menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap awal dan akhir pelajaran. Yang keempat, peserta didik yang terlambat 5 menit atau lebih harus melaporkan dan mendapat izin tertulis dari BK atau STP 2K. 5. Peserta didik yang dikarenakan sesuatu hal tidak masuk sekolah wajib membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau walinya. 6. Peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan pihak sekolah, maksimal 2 jenis ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 7. Setiap peserta didik kelas 10 wajib mengikuti pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan pihak sekolah. Dan kewajiban yang keempat, yaitu kewajiban yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun. Meliputi 1. Peserta didik menciptakan kesejukan belajar di sekolah. 2. Peserta didik harus memiliki sikap santun kepada guru, karyawan, dan sesama peserta didik,
serta hendaknya selalu tersenyum, menyapa, dan mengucapkan salam bila bertemu atau berkomunikasi dengan civitas sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik bersifat jujur, sportif, berani bertanggung jawab, berani mengaku kesalahan, dan menerima setiap sanksi yang diberikan akibat perilaku atau kesalahan. Adik-adik yang materi selanjutnya, ya, yang kelima yaitu tentang setiap peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan karyawan sekolah. Keenam, setiap peserta didik wajib menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungannya proses dan keberhasilan pendidikan. 7. Peserta didik tidak diperkenalkan membuat gaduh atau keributan di dalam kelas sehingga mengganggu ketertiban kelas lain. 11. Setiap peserta didik harus mengatur rambutnya serapi mungkin dengan potongan sepantas mungkin sebagai layaknya peserta didik dan tidak boleh diberi warna. 11. Peserta didik putri yang berambut panjang diikat rapi kecuali yang berjilbab. 12. Mematuhi kewajiban administrasi sekolah antara lain pinjaman dan penggunaan perlengkapan dari sekolah seperti buku-buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, alat-alat olahraga, dan lain-lain harus dikembalikan dalam keadaan baik dan utuh. 13. Berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, atau guru bidang studi apabila mendapat kesulitan di sekolah. Nah, bagaimana adik-adik paham tentang kewajiban-kewajiban kalian, ya? Kemudian Ibu melanjutkan tentang larangan peserta didik. 1. Peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah. 2. Peserta didik dilarang membawa dan atau menggunakan atribut selain atribut resmi dari sekolah. 3. Peserta didik dilarang mengaktifkan handphone saat kegiatan KBM berlangsung, kecuali ada anjuran dari Bapak atau Ibu guru. 4. Peserta didik dilarang membawa, membaca, dan melihat buku bacaan, video, kaset, VCD, dan film pornografi. Peserta didik dilarang mendekati, mendukung, dan atau melakukan perzinahan. Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin guru BK. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-7, yaitu peserta didik dilarang membawa uang dalam jumlah banyak
dan barang berharga yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar di sekolah. 8. Peserta didik dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah seperti senjata tajam, senjata api, atau alat-alat yang membahayakan. 9. Peserta didik dilarang memakai aksesoris, contohnya anting, gelang, dan kalung yang berlebihan. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu yang ke-10. Peserta didik dilarang coret-coret apapun di lingkungan sekolah yang merusak kebersihan dan keindahan. 11. Peserta didik dilarang masuk ke tempat perjudian baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. 12. Peserta didik dilarang mencuri atau mengambil barang-barang milik sesama teman, guru, kepala sekolah, dan karyawan. 13. Peserta didik dilarang minum minuman keras, membawa dan memakai obat-obat terlarang atau narkoba. Dan 14. Peserta didik dilarang merubah atau memodifikasi standarisasi seragam sekolah menjadi celana pensil, rok mini, baju ketat, seragam dicoret-coret, rambut dimodifikasi dan diberi warna. Kemudian 15. Peserta didik dilarang berbicara kotor, mengumpat, berguncing, menghina atau menyapa sesama peserta didik lain atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. 16. Peserta didik dilarang membajak, mengancam, mengintimidasi sesama teman, guru, dan karyawan di dalam maupun di luar sekolah. 17. Peserta didik dilarang berkelahi atau melibatkan diri dalam perkelahiannya baik perorangan maupun berkelompok di lingkungan sekolah maupun di sekolah. 18. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik diri sendiri, teman, guru, karyawan, dan nama baik sekolah. 19. Selama menjadi peserta didik, terutama untuk putra, dilarang bertato dan bertindik. 20. Peserta didik dilarang menerima tamu dari luar sekolah tanpa izin dari petugas sekolah. Nah, itulah larangan-larangan yang perlu diketahui ya, untuk peserta didik. Kita lanjut untuk masalah skor. Bagaimana jika peserta didik melanggar? Pasti mempunyai skor. Nah, yang pertama yaitu skor minus 5 sampai dengan 100. Kedua, teguran. Teguran ini ada dua, teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan ini berarti secara lisan yang disampaikan oleh kesiswaan, guru BK, wali kelas, atau STP 2K.
Sedangkan tertulis ini meliputi surat panggilan. Panggilan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga adalah skorsing, dilakukan dalam sekolah dengan pengawasan atau pembinaan guru. Keempat, ketentuan pelanggaran terhadap masalah. Yang pertama yaitu tentang poin. Poin 0 sampai 20 tindakannya pembinaan dan teguran secara lisan. Poin 20 sampai 40 surat panggilan yang pertama. Tindakannya berupa pembinaan dan skorsing 2 hari. Poin